Shalom, bersyukur pada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita, sehingga kita boleh menikmati kebersamaan ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan belajar, kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagi yang belum tahu bahwa sebenarnya orang percaya kepada Kristus adalah bait Allah, di mana roh Allah itu berdiam di dalam dirinya. Tetapi yang sudah tahu, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terlebih dahulu kita akan baca, kita akan melihat apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, supaya Musa membangun tabernakel. Dan kita akan lihat, dan ternyata tabernakel itu dibangun bukan dengan harga yang murah. Ternyata sangat mahal. Kita baca dulu di dalam Keluaran 38 ayat 21 sampai ke 31. Kita baca beberapa ayat aja ya. Ayat 21, kemudian nanti kita lompat ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Keluaran 38 ayatnya yang ke-21. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Ayatnya yang ke-24. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Sepekah seorang, yaitu setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus, untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar, yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1775 shikal itu, dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 shikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mezbah itu. Alas-alas pelataran di sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita hitung dengan kurs kita sehari ini, kita akan mendapatkan bahwa pembangunan tabernakel pada waktu itu menghabiskan biaya yang sangat besar, bisa lebih daripada 2 triliun, sangat banyak. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan memberikan kepada orang Israel pembangunan sebuah tabernakel yang begitu mahal? Apa fungsinya? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita juga hal ini mengingatkan kepada kita, kalau kita bangun gereja, kita nggak boleh membangun gereja secara asal-asalan. Tetapi kita harus mengerti mengapa kita membangun sebuah gereja. Demikian pula nanti ini ada hubungannya dengan 1 Korintus 3 ayat 16 yang sudah kita baca tadi. Mengapa Tuhan membangun bait Allah di dalam pribadi kita? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan sebuah perintah kepada orang Israel untuk membangun tabernakel atau rumah bagi Tuhan,
Tuhan memberikan sebuah tujuan supaya orang Israel itu bisa memuja dan menyembah kepada Tuhan. Kita baca di dalam 2 Tawarik 2, ayat yang keempat dan yang kelima. 2 Tawarik 2 ayat yang keempat dan kelima. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, inilah tujuan Tuhan memberikan sebuah perintah kepada orang Israel untuk membangun rumah bagi Tuhan, membangun tabernakel. Yaitu tujuannya adalah supaya orang Israel, supaya umat Tuhan bisa beribadah bersama di hadapan Tuhan. Demikian pula gereja dibangun, gereja dibentuk. Ini supaya umat Tuhan, umat Kristus bisa beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan. Tabernakel atau rumah Tuhan memiliki sebuah tujuan seperti itu. Tetapi kita perlu ingat selalu bahwa yang disembah, yang dipuja adalah Tuhan. Bukan benda-benda yang ada di dalam tabernakel. Memang benar, tabernakel itu dibangun dengan biaya yang sangat mahal. Memang benar, di dalam tabernakel, di dalam rumah Tuhan, itu ada benda-benda yang berharga yang sangat mahal. Tetapi itu semua tidak boleh disembah. Semua benda-benda itu dipakai untuk menyembah Tuhan. Jadi jangan sampai kita salah. Meskipun kita melihat di dalam ruangan kita ini, kita melihat ada banyak benda-benda yang mahal harganya. Meskipun mungkin ada di antara kita yang tidak tahu harganya. Tetapi yang jelas, kita tidak sedang memberikan sesuatu barang-barang yang sederhana, yang artinya yang biasa-biasa saja. Tetapi kita sedang memberikan persembahan-persembahan di hadapan Tuhan yang terbaik. Supaya kita boleh mempermuliakan Tuhan dengan yang terbaik pula. Ingat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang sedang kita sembah dan yang sedang kita puja adalah Allah di atas segala Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Tawarik tadi, bahwa Allah yang kita sembah, Allah kami adalah Allah yang lebih besar daripada segala Allah. Jadi ketika kita ini datang beribadah kepada Tuhan, di rumah Tuhan, harus bangga, harus setia, harus bersukacita. Sebab yang kita sembah adalah Allah yang lebih besar dibandingkan segala Allah yang ada. Jadi jangan kita datang beribadah itu karena kita terpaksa. Bukan karena kita ini dipaksa-paksa oleh agama, oleh pemerintah, oleh orang tua, oleh siapapun juga. Tetapi kita mengerti tujuannya. Mengapa kita datang beribadah? Di mana kita datang beribadah? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus mengerti hal ini. Dan gereja atau rumah Tuhan itu harus menjadi tempat yang kudus bagi Allah. Tempat yang kudus bagi Tuhan, supaya ketika kita ini datang, kita ini boleh datang di hadapan Tuhan di dalam kekudusan. Kita tidak mengotori gereja, kita tidak mengotori rumah Allah, itu dengan segala kenajisan, dengan segala dosa. Nah sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang disembah itu adalah Tuhan. Bukan barang-barang mahal yang ada di dalam rumah Tuhan, juga bukan para pelayannya. Nggak boleh kita menyembah hal-hal itu semua. Yang kita sembah harus adalah Tuhan, Sang pemilik kehidupan, Sang pemilik rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Tuhan itu menyuruh Musa dan menyuruh kita membangun rumah bagi Tuhan, semua barang-barang yang ada di dalamnya itu harus kudus.
Bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani itu pun juga harus hidup di dalam kekudusan. Nah, ada kesamaan antara tabernakel, bait Allah, dan juga gereja. Di antaranya kesamaannya adalah ada kekudusan dan berdiamnya Roh Kudus di dalamnya. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi rumah Tuhan kalau itu tidak kudus dan terlebih lagi tidak ada Roh Allah di dalamnya, itu bukan rumah Tuhan. Itu hanya sebuah bangunan yang kita sebut sebagai rumah buat Tuhan. Tetapi sebenarnya bukan rumahnya Tuhan. Rumah bagi Allah itu adalah di mana Roh Kudus itu berdiam. Di mana Allah sendiri turun dan berkenan untuk dipuja dan disembah di dalamnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Hal itu supaya kita ini paham, supaya kita ini tidak sembarangan mengatakan, oh itu gereja, oh itu rumah Tuhan. Tetapi kita harus mengerti, kekudusan dan berdiamnya Roh Kudus di dalamnya itu menjadi syarat utama bagi sebuah rumah yang kita persembahkan bagi Allah untuk kita beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, di mana itu menjadi syarat, di mana Roh Allah itu harus ada di dalam rumah Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran yang menjadi penolong dan penghibur bagi umat Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, 17 dan 26. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus itu akan menjadi penolong dan penghibur buat kita, umat Allah. Ketika Roh Allah itu ada di dalam bait Allah, maka Dia akan memberikan kekudusan dan kebenaran. Kekudusan dan kebenaran itu akan menjadi sebuah ciri khas, menjadi sebuah standar buat umat Allah, di mana umat Allah itu harus beribadah. Kita nggak bisa sebenarnya sejujur-jujurnya, tidak ada satupun di antara kita yang bisa hidup kudus. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa hidup di dalam kebenaran Allah. Nggak ada. Sebab kita sudah terjebak di dalam dosa kejahatan. Nah, satu-satunya cara supaya kita ini bisa hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah, maka Roh Allah itu harus dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Roh Allah itu harus dianugerahkan di dalam kehidupan kita untuk menolong dan memberikan penghiburan buat kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tetap akan terjebak di dalam dosa kejahatan. Sekalipun Alkitab kita diberikan secara terang-terangan di dalam kehidupan kita dan kita bisa baca secara bebas, kita boleh pahami secara bebas, namun kita tetap tidak akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sudah terjadi berulang kali ketika ada orang-orang yang mencoba untuk membaca Alkitab dan mereka nggak mengerti apa yang menjadi maksud dari Tuhan. Yang mereka temukan justru mereka menemukan, loh ini kok aneh Alkitab, kok saling bertentangan satu dengan yang lain. Mengapa Alkitab begini, mengapa Alkitab begitu. Malah Alkitab dipakai untuk menghimpit orang-orang percaya. Sebab mereka nggak mengerti tentang kebenaran itu. Itu masih menjadi
misteri, dan tertutup bagi orang-orang tertentu. Tetapi bagi orang-orang tertentu ketika mereka itu mencoba untuk mencari kesalahan dari Alkitab, mereka justru menemukan kebenaran. Mereka justru menemukan kebenaran-kebenaran dan mereka menemukan adanya penghiburan-penghiburan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Dan itu adalah karya Roh Kudus. Karena mereka menemukan kebenaran, maka mereka bertobat. Mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang mengatakan dirinya Kristen, ketika mereka baca Alkitab dan tidak disertai dengan Roh Kudus, mereka hanya mengandalkan pengetahuannya, mengandalkan kemampuan otaknya, akhirnya justru mereka tersesat. Mereka pun menjadi penyesat. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Roh Kudus itu harus ada di bait Allah. Roh Kudus itu harus berdiam di rumah Tuhan, supaya ketika kita ini belajar akan firman Tuhan, bukan pengetahuan kita, bukan hikmat akal budi kita yang membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang memberi penerangan, yang menerangi kita, yang membuat kita ini mengerti, menolong kita apa yang menjadi maksud dari Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kita boleh mengerti bahwa ternyata inilah rancangan-rancangan yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Dan kita yang beruntung. Kita yang beruntung. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus adalah roh yang berasal dari Bapa, dianugerahkan bagi kita semua supaya berdiam. Dan ketika berdiam di dalam kehidupan kita, pada saat itulah kita ini menjadi bait Allah. Saya kembali kepada tadi ya, bahwa ada syarat untuk menjadi rumah Tuhan, menjadi tabernakel, bait Allah. Roh Kudus itu harus berdiam di tempat itu. Kalau Roh Kudus tidak berdiam di tempat itu, maka walaupun kita kasih nama, kasih label itu rumah Tuhan, namun itu bukan rumah Tuhan. Sebab tidak ada Roh Allah di sana. Nah, demikian pula ketika Roh Allah itu berdiam di dalam diri kita, pada waktu itulah Tuhan sedang membangun bait Allah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 tadi dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam diri kita, pada waktu itulah Tuhan sedang membangun kita. Dan kalau kita nih baca sebelumnya tadi, kita masih ingat, biaya yang dibutuhkan untuk membangun tabernakel, biaya yang dibutuhkan untuk membangun bait Allah itu tidak murah, sangat mahal. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita mendapatkan sebuah pemahaman begini. Ketika Tuhan itu membangun hidup kita sebagai bait Allah, Tuhan tidak sedang bermain-main dengan kehidupan kita. Tuhan tidak tidak sekedar memberikan sebuah informasi, kamu bait Allah ya. Bukan cuma sekedar itu. Tapi dengan harga yang sangat mahal, Tuhan sedang membangun setiap pribadi kita ini menjadi tempat di mana Roh Allah berdiam di dalam diri kita. Dan harganya tidak murah. Harganya tidak murah. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita ini menjadi pribadi-pribadi yang sangat berharga. Nilai kita yang dahulunya enggak ada apa-apanya. Nilai kita yang dahulu itu tidak berharga. Kita ini tidak dipandang oleh siapapun, bahkan dunia itu tidak pernah melirik hidup kita. Tetapi ketika Roh Allah itu ditaruh dalam hidup kita, kita menjadi pusat perhatian. Bahkan iblis menjadi memperhatikan kita. Malaikat-malaikat di surga, malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita memperhatikan kita. Sebab ada Roh Allah dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang sangat berharga. Dan di mana kita mendapatkan pengetahuan itu? Kalau kita tidak dijelaskan oleh Roh Kudus. Siapa yang bisa memberikan informasi itu kepada kita?
kalau Tuhan Roh Kudus tidak berkenan memberikan informasi itu buat kita. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita sadar bahwa Roh Allah itu ada dalam hidup kita pun akan belajar hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kita nggak akan sedikit-sedikit mudah-mudah untuk kita ini masuk ke dalam dosa lagi. Kita akan benar-benar menjaga kekudusan hidup kita. Sama seperti kalau sebuah bangunan kita sudah sebut sebagai gereja, sebuah bangunan kita sudah sebut sebagai rumah Allah, sebuah bangunan kalau kita sudah sebut sebagai tabernakel, maka kita akan menjaga kekudusannya. Kita akan mengisi di dalam bangunan itu dengan hal-hal yang kudus, dengan hal-hal yang benar. Demikian pula dalam hidup kita. Apa yang akan kita masukkan di dalam hidup kita? Apa yang harus boleh masuk dalam hidup kita dan berdiam dalam diri kita? Apakah kita akan membiarkan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor terus ada di dalam kehidupan kita, dan kemudian dengan bangga kita berkata, ini loh aku, orang yang diberkati oleh Tuhan, ini loh aku, rumah bagi Tuhan. Apa demikian? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam tabernakel atau di dalam bait Allah terdapat ibadah dan penyembahan bagi Tuhan. Demikian pula dengan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidupnya dipenuhi dengan penyembahan bagi Tuhan dan hidupnya dipersembahkan bagi kekudusan. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, masih ingat kan tujuan dari Tuhan menyuruh orang Israel membangun tabernakel adalah supaya orang Israel itu bisa beribadah. Dan di dalam rumah Tuhan, di dalam tabernakel itu dipenuhi dengan penyembahan bagi Allah orang Israel. Ketika kita ini dibangun oleh Tuhan, menjadi bait Allah di dalam diri kita, maka menjadi sebuah keharusan, bahkan menjadi sebuah ciri khas bahwa hidup kita ini pasti ada penyembahan bagi Allah. Di dalam diri kita ini pasti ada penyembahan, di mana kita ini ada peribadahan kepada Tuhan. Kita nggak akan pernah menahan lidah mulut kita untuk menyembah Tuhan. Tetapi kita akan selalu suka menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam tabernakel, penyembahan kepada Tuhan itu bukan terbatas untuk hanya waktu-waktu tertentu saja. Namun terus terjadi 24 jam. Sepanjang waktu terus ada terjadi ibadah-ibadah, penyembahan-penyembahan bagi Tuhan. Demikian pula hidup kita yang dipenuhi dengan Roh Allah, kita pun menjadi rumah bagi Tuhan, di mana kita ini suka menyembah, suka beribadah kepada Tuhan. Dan penyembahan kita ini bukan penyembahan sembarangan, tetapi penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan di hadapan Tuhan, di mana kebenaran Allah yang menjadi standar kita untuk kita datang beribadah kepada Dia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita ini benar ada Roh Kudus di dalam diri kita akan selalu didorong untuk suka beribadah, akan selalu didorong untuk selalu suka menyembah kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita pura-pura ngaku-ngaku punya Roh Allah dalam diri kita, namun kita nggak suka beribadah dan tidak suka menyembah kepada Tuhan, sesungguhnya pada waktu itu kita ini sedang menipu diri kita sendiri. Kita juga menipu orang lain dan kita menipu Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba kita renungkan dalam hidup kita. Benar nggak Roh Kudus itu ada dalam hidup kita? Dan ketika Roh Allah itu berdiam dalam hidup kita,
secara kasat mata, secara pribadi kita, itu terjadi perubahan yang nyata. Ada perubahan-perubahan yang nyata karena Roh Allah berdiam dan berkarya di dalam hidup kita. Baca di dalam Galatia 5, ayat yang ke-22 sampai 25. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jika hidup kita ini oleh karena roh dan dipimpin oleh roh, maka pasti ada perubahan yang nyata di dalam diri kita. Perubahan itu berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian kita. Disebutkan bahwa Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan seseorang, dia akan menghasilkan buah yang disebut sebagai buah roh. Dan buah roh itu meliputi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal ini menjadi satu bagian utuh. Kadang-kadang kita ini salah berpikir. Kita berpikir, aku masih belum bisa sabar, masih suka marah, lagi berusaha untuk sabar. Tapi aku sudah bisa hidup di dalam kasih, di dalam kemurahan. Aku bisa berbuat baik pada orang lain. Berarti aku masih sudah bisa melakukan buah roh yang bidang ini, bidang kebaikan. Tapi kalau bidang kesabaran belum bisa. Bukan begitu cara berpikirnya. Buah roh itu cuma satu. Tetapi di dalam satu bagian ini meliputi ada 9. 9 bagian itu menjadi utuh, harus ada. Bersama-sama ada. Nggak boleh kita berpikir, oh nanti dulu yang sabar. Tapi aku mau yang murah hati dulu. Nggak bisa. Sama seperti kalau kita ini makan buah. Buah apa misalkan? Buah pisang, buah mangga. Kita berkata, saya makan vitamin C-nya saja. Vitamin E-nya nanti dulu aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Semuanya harus kita makan. Entah itu vitamin C, entah itu vitamin D, entah vitamin E, entah itu lemak nabatinya, semuanya harus dimakan. Nggak bisa kita pilah-pilah. Menjadi satu bagian utuh. Nah, demikian pula ketika Roh Allah itu ada di dalam diri kita, yang disebut sebagai buah roh, itu meliputi kasih dan sebagainya tadi. Dan itu harus nampak dalam karakter hidup kita, nampak di dalam kehidupan kita. Barulah itu disebut sebagai karya Roh Kudus. Itu sebagai buah dari Roh Allah. Dan buah Roh Allah ini menjadi sebuah bukti keterlibatan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Buah roh ini tidak bisa kita adakan, bahkan seorang pendeta ataupun nabi yang hebat seperti apapun juga tidak bisa mengusahakan supaya seseorang itu bisa mendapatkan roh Allah, mendapatkan buah Allah atau menghasilkan buah Allah. Enggak bisa. Sebab ini adalah karya dari Roh Kudus. Dan inilah yang menjadi pembeda kita, pembeda umat Kristus dengan orang-orang yang lainnya. Roh Allah ini tidak bisa dimanipulasi. Roh Allah ini, buah roh ini tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa disamarkan atau dipura-purain. Enggak bisa. Tapi buah roh ini benar-benar akan nampak
benar-benar menjadi sebuah bukti bahwa Kristus itu hadir dalam hidup kita dan Roh Allah itu berkarya dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan pernah berkata, lihat saja dari buahnya. Lihat saja seseorang itu apakah dia itu percaya kepada Tuhan atau tidak. Lihat dari buahnya. Lihat dari buahnya. Seseorang itu adalah hamba Tuhan atau hamba uang. Lihat dari buahnya. Dan itu tidak bisa ditipu, tidak bisa dimanipulasi. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus mengerti hal ini supaya kita ini bisa memakai hal ini sebagai ukuran buat kita untuk mawas diri, introspeksi pada diri sendiri. Apakah kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita ini sudah hidup di dalam kehendak Tuhan atau belum? Jangan-jangan kita berpikir ketika kita ini bisa berbahasa lidah, bisa berbahasa asing, bisa berbahasa roh, kita berpikir Roh Allah itu tetap diam di dalam diri kita. Dan kemudian kita menjadi sombong. Kemudian kita berkata, Roh Allah ada dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahasa roh dianugerahkan, dikaruniakan buat kita, bukan untuk sombong-sombongan. Bahasa roh itu dianugerahkan buat kita supaya kita ini boleh beribadah kepada Tuhan di dalam kerendahan hati dan hormat kepada Tuhan. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sombong-sombongan yang mengatakan Roh Allah dalam hidupku. Justru sebaliknya, kita harus mempertanyakan apakah benar itu bahasa roh? Apakah benar yang kita ucapkan itu adalah bahasa untuk menyembah dan menghormati Tuhan? Jangan-jangan sebaliknya itu untuk menghujat Tuhan. Tetapi kita nggak tahu. Dan kita berpikir itu bahasa yang mempermuliakan Tuhan. Mengapa demikian? Sebab hidup kita tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau suatu saat Bapak Ibu mendengar ataupun saya mengajarkan sesuatu bahwa bahasa roh itu lebih penting daripada buah roh, mengagung-agungkan bahasa roh, Bapak Ibu boleh tinggalkan kami, boleh tinggalkan saya, nggak usah dengarkan pengajaran yang saya ajarkan. Firman Allah mengajarkan buah roh maupun bahasa roh itu adalah karya dari Roh Kudus. Semuanya itu adalah karya dari Roh Kudus dengan tujuan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gaya-gayaan. Kita nggak perlu merasa diri kita lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain ketika kita bisa berbahasa roh. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita bisa berbahasa roh, harus semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Harus semakin melayani kepada sesama kita manusia. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, buah roh itu merupakan karya dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, dia berkarya, membenahi karakter-karakter kita, membenahi kepribadian kita yang busuk, yang jahat, yang sudah dikuasai oleh dosa kejahatan. Dan Roh Kudus itu memberikan sebuah karya, yaitu yang kita sebut sebagai buah roh, yang sangat berbeda dengan keinginan daging. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-17, kemudian 19 sampai yang ke-21. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seperti hitam dan putih, seperti terang dengan gelap, seperti dosa dan kekudusan, keinginan daging itu sama sekali berbeda dengan keinginan roh. Seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus tidak mungkin dia menghasilkan buah dari dosa. Tidak mungkin. Tetapi sebaliknya juga demikian. Orang yang dikuasai oleh dosa tidak bisa, tidak mungkin, mustahil dia akan menghasilkan buah roh. Mustahil. Benihnya saja sudah berbeda. Sama seperti ketika kita ini menanam buah mangga, benih buah mangga, kita tidak akan bisa mengharapkan itu buah durian yang ada nanti. Kita nggak bisa mengharapkan ketika kita menanam benih buah durian, kita berharap nanti dia akan menghasilkan alpukat. Nggak bisa. Buah benih dari buah pohon mangga juga akan menghasilkan buah mangga. Demikian seterusnya. Demikian pula ketika keinginan daging itu berkuasa dalam diri kita, kemudian kita ini melayani Tuhan, maka yang kita tampilkan dan kita hasilkan itu juga bukan kekudusan, tetapi sesuatu yang berlainan dari kekudusan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Roh Allah di dalam hidup kita, membersihkan hidup kita, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus nurut. Sebab kalau kita ini ngeyel, kita ini bertengkar dengan Roh Kudus, kita memaksa kehendak Allah itu tetap, kehendak diri kita ini tetap ada dalam diri kita. Pada suatu saat, Roh Kudus akan berkata, ya sudah, sakarepmu, Roh Kudus akan meninggalkan. Dan hidup kita ini akan menjadi, orang Jawa ngomong suwung, menjadi rumah di mana Roh Kudus tidak ada lagi dalam hidup kita, maka dosa, roh-roh setan itu akan masuk dalam hidup kita dan kita akan menjadi lebih jahat daripada sebelumnya. Itu sebabnya disebutkan di sini keinginan daging itu sangat berbeda dengan keinginan roh. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan menghasilkan karya Roh Kudus yang kita sebut sebagai buah roh itu. Sebaliknya, orang yang dikuasai oleh kedagingan itu akan sangat nampak di dalam hidupnya. Meskipun kita bisa menipu orang dengan pelayanan, menipu orang dengan kebaikan, menipu orang dengan mulut yang manis. Tetapi suatu saat, apa ya, kalau barang busuk kalau ditutupi, hanya sekedar ditutupi, itu tetap akan, baunya akan terbuka. Nggak akan pernah bisa benar-benar ditutupi segala dosa itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan ingin supaya kita ini, kalau memang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mau Roh Kudus itu hidup di dalam hidup kita dan kita dibangun menjadi bait Allah, ya kita harus rela ketika yang busuk-busuk yang ada dalam diri kita ini dikeluarkan oleh Tuhan. Supaya kita menjadi rumah Tuhan yang kudus, yang harum. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tabernakel, di dalam tabernakel itu khususnya kalau di halaman itu ada bau bau korban bakaran. Ya, kalau di halaman itu ada bau korban bakaran. Kalau masuk ke dalam ruang kudus, di situ ada bau kemenyan, bau persembahan bagi Tuhan. Masuk di dalam ruang maha kudus, di situ ada bau kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, Tuhan pun ingin yang bau busuk itu keluar dari hidup kita. Bau kedagingan itu tidak lagi ada dalam hidup kita. Bukan ditutupi, tetapi dibuang dari hidup kita. Dan kita sendiri sekali lagi nggak bisa membuang segala kedagingan kita. Nggak mungkin bisa. Itu sebabnya Roh Kudus itu berdiam dalam hidup kita menjadi penolong. Supaya Roh Kudus itu bisa
berkarya penuh dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Galatia tadi, bahwa semua kedagingan, semua perbuatan daging, semua keinginan daging, itu tidak akan bisa diterima di rumah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan perbuatan daging itu ada di dalam rumahnya. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan dosa itu masuk ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu mengotori rumah Tuhan. Dan Tuhan gak mau semuanya itu ada di dalam rumahnya. Itu sebabnya semua keinginan dosa, semua keinginan daging tidak akan pernah mendapatkan tempat di rumah Tuhan. Kita baca sekali lagi di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 10. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Haleluya. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Orang yang dibangun oleh Roh Kudus dan Kristus Yesus, mereka tidak akan mengizinkan dosa itu tetap ada di dalam kehidupannya. Orang itu akan meninggalkan segala perbuatan dosa. Sebab perbuatan dosa, perbuatan daging tidak pernah mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan buat kita mau masuk kerajaan surga enggak? Kita mau masuk ke rumah Tuhan enggak? Kalau kita mau masuk ke rumah Tuhan, ya kita harus mau segala sesuatu yang daging katakan enak, ya harus dibuang. Harus dibuang. Kita enggak boleh ikut-ikutan ketika orang dunia, orang yang penuh dengan kedagingan itu berkata enak, ayo ikut. Dan kemudian kita terhanyut ke dalam arusnya. Enggak bisa. Maka kita akan, kalau kita mengikut justru kita yang akan rugi. Sebab kita sedang mengusir roh Allah dari kehidupan kita. Dan dijelaskan dan dipastikan di dalam Wahyu 21 maupun Wahyu 22, segala sesuatu yang berbau kedagingan, yang berbau dosa, itu enggak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-27 dijelaskan, tidak akan masuk ke dalamnya, yaitu ke dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan, sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dosa. Nah, kenajisan, kekejian, dusta itu bukan karya dari Roh Kudus. Itu bukan buah roh. Jadi jangan pernah bersembunyi dengan dalih apapun juga, alasan apapun juga. Meskipun kita berkata itu kan dosa putih, itu kan kejahatan yang dilakukan demi kebaikan. Enggak ada alasan seperti itu. Tuhan hanya berkata baik ataupun buruk itu dilihat dari ukuran kacamata kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan. Bukan kacamata kita sebagai manusia yang suka memanipulasi, yang suka mencoba memadukan antara gelap dengan terang, antara hitam dengan putih. Nggak bisa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan di dalam Wahyu 22, di situ dijelaskan, berbahagia mereka yang membasuh jubahnya. Berbahagia mereka yang membasuh jubahnya. Ini berbicara tentang kekudusan hidup. Orang yang mau membasuh hidupnya, orang yang mau meninggalkan kenajisannya, orang yang meninggalkan dosanya adalah orang yang berbahagia. Dan bagaimana kita bisa membasuh sehingga kita bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Sehingga kita didapati oleh Tuhan bersih, kudus.
di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak ditolong oleh Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak berdiam di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus mengerti hal ini semua. Supaya ketika nanti kita diizinkan, seandainya semua orang diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga, maka kita enggak kaget. Kemudian kita minta keluar dari rumah Tuhan. Sebab ternyata di rumah Tuhan itu kita harus beribadah. Loh, di bumi suruh beribadah, di surga beribadah lagi. Mana enak, mana menyenangkan. Tapi itulah yang Tuhan katakan. Coba kita baca di dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga dan yang keempat. Wahyu 22 ayat yang ketiga dan keempat. Maka tidak ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sudah dengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sudah baca, bahwa di hadapan Tuhan hamba-hambanya akan beribadah kepada Tuhan. Hamba-hambanya itu juga kita. Bukan hamba Tuhan berarti orang lain, pelayan-pelayan Tuhan, berarti kita bukan. Enggak. Kita, umat Tuhan, adalah hamba-hamba Tuhan, juga beribadah di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan ada bersama dengan umatnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di bumi ini kita belajar untuk beribadah. Di surga, kehidupan surga, kita juga akan beribadah. Dan bahkan ibadah kita ini langsung berhadapan dengan Sang Maha Kudus. Kalau di dunia ini saja, Tuhan menuntut adanya kekudusan ketika kita ini beribadah. Terlebih-lebih kita di hadapan Tuhan langsung berhubungan, langsung berhadapan dengan Yang Maha Kudus. Maka begitu ada kenajisan sedikit saja, langsung binasa kita. Itu sebabnya kita nggak mampu kalau hidup di dalam kekudusan. Kecuali Tuhan Roh Kudus dianugerahkan dalam hidup kita dan memberikan kemampuan itu. Kalau nggak bakalan bisa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai feedback, sebagai bentuk bahwa kita ini mau dijadikan, dibangun menjadi bait Allah, dibangun supaya Roh Allah itu berdiam dalam hidup kita, maka pun kita juga harus berusaha, kita harus bertindak, kita harus hidup di dalam kekudusan Tuhan dan menjauhi segala dosa kejahatan. Kita baca Titus 3 ayat 3 sampai yang ke-7. Titus 3 ayat 3 sampai 7. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Roh Allah itu ditaruh dalam kehidupan kita, Tuhan menghendaki ada kekudusan, Tuhan menghendaki hidup kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Maka pada waktu itu kita pun juga harus kerjasama dengan Roh Kudus. Kita pun juga harus mau meninggalkan kejahilan, meninggalkan keinginan-keinginan dosa, meninggalkan hawa nafsu dengan segala keinginan dagingnya. Kalau tidak, ketika kita ini sudah diselamatkan, kita akan kembali seperti babi yang kembali kepada kubangannya, seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Kita akan kembali kepada dosa. Tetapi ketika kita ini bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, maka karya Roh Kudus itu benar-benar nyata dalam hidupan kita, dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidupan kita itu akan menjadi sebuah
keselamatan yang nyata. Kita akan benar-benar menerima keselamatan itu. Dan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ketika kita ini ada di dalam kemurahan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Jangan sedikit-sedikit kita kepingin kembali kepada dosa, kembali kepada kehidupan yang lama. Kita berpikir, wah kehidupan saya bersama dengan Kristus kok menderita ya, kok tidak mendapatkan baik-baik sesuatu yang baik-baik ya, seperti yang dikatakan banyak orang Kristen yang dipromosikan. Baca Alkitab benar, supaya kita ini tidak tertipu dengan orang lain. Supaya kita ini tidak tertipu oleh orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Kristus. Tetapi kita benar-benar percaya kepada Kristus karena mengalami Kristus. Karena ada Roh Allah dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata seperti Stefanus ataupun Daud ataupun Daniel, Sadra, Mesak, Abednego, seperti rasul-rasul yang berkata apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan tetap percaya kepada Kristus. Entah itu di dalam suka maupun duka, entah itu di dalam kebahagiaan ataupun di dalam penderitaan, tetap percaya kepada Kristus. Sebab tujuan hidup kita ini adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Ketika Tuhan membangun hidup kita sebagai bait Allah, ingat, kita sedang dibangun untuk menjadi tempat yang kudus, di mana kita boleh menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, di mana Roh Kudus itu akan suka diam dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu tidak akan pernah mau berdiam di tempat yang jorok. Roh Kudus itu tidak akan pernah mau berdiam di tempat yang najis. Dan bangga kalau Roh Kudus itu mau diam dalam hidup kita. Sebab seperti tabernakel yang dibangun dengan harga yang sangat mahal, demikian pula kita dibangun dengan harga yang sangat mahal, yaitu oleh darah Kristus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bangga kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Jangan kembali ke dalam masa lalu. Rugi kita, bodoh kita kalau kita melakukan seperti itu. Tapi coba kita tetap mengikuti kehendak Tuhan. Maka kita akan mendapati kita diterima di rumah Allah. Kita diizinkan masuk di dalam kerajaan surga. Sebab Roh Allah ditaruh di dalam kehidupan kita sebagai penanda bahwa kita milik dari Tuhan. Coba kita baca ini. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Allah itu ditaruh dalam hidup kita dan kita dibangun menjadi rumah Allah, bait Allah, pada waktu itu pula kita menjadi milik Allah. Ketika Roh Allah itu ada dalam hidup kita, kita menjadi milik Allah. Dan kalau Roh Allah itu ada terus bersama dengan kita, kita pun menjadi, Roh Allah itu menjadi penanda bahwa kita menjadi milik Allah. Sehingga pada waktu kita meninggal dunia, ketika kita harus kembali kepada Sang Pencipta kita, maka surga mengenali miliknya. Surga mengenali miliknya. Allah mengenali miliknya. Karena Roh Allah ditaruh di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita kembali kepada kerajaan Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa dihalangi oleh apapun juga. Ketika meskipun iblis mendakwa kita, oh itu dulu pernah begini-begini. Iya, itu dulu sudah dihapuskan dosanya. Sudah dipulihkan, sudah dilunasi, harganya sudah lunas. Sudah menjadi milik Allah. Maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita untuk kembali kepada surga. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita kembali kepada Tuhan Allah kita. Sebab Roh Kudus itu menjadi penanda hidup kita.
Dan tanpa Roh Kudus kita akan terhanyut dengan derasnya arus kejahatan yang terjadi dalam dunia ini. Hati-hati, satu-satunya penolong kita adalah Roh Kudus. Satu-satunya penolong kita adalah Tuhan kita. Kita harus datang kepada Tuhan, berlindung kepada Dia, dan izinkan Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Buah Roh itu menjadi bukti bahwa kita menjadi milik dari Tuhan. Kepemilikan dari Tuhan itu pun menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Ketika kita ini mau diubahkan oleh Tuhan, ketika kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk membangun bait Allah yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan ada dalam diri kita dan tanda kepemilikan Allah itu benar-benar nyata dalam hidup kita, siapa yang berani mengusik kita? Bahkan iblis pun kalau mau mengusik kita, dia harus minta izin kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata tidak, maka tidak ada yang berani bisa mengusik kehidupan kita. Tidak ada yang bisa mengganggu kehidupan kita. Tetapi ketika kita ini diizinkan oleh Tuhan, diusik oleh pencobaan, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab tanda kepemilikan Allah itu tidak dicabut dari hidup kita. Itu yang penting. Tanda kepemilikan Allah tetap ada dalam hidup kita. Dan pada waktunya nanti, ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita dikenali sebagai milik Allah. Dikenali sebagai anak-anak yang mengasihi kepada Bapa. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Muliakanlah Tuhan senantiasa, sebab kita miliknya. Dan Roh Kudus adalah tanda kepemilikannya. Aku perlu Yesus di dalam hidupku. Aku tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan.